Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam hangat, salam kenal, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada malam hari ini seperti disampaikan oleh Aze tadi, bahwa kita bersama dalam katakanlah webinar, tapi mungkin lebih tepatnya diskusi ya, tentang public speaking. Nah, kenapa kita mengangkat tema tentang public speaking? Karena public speaking ini merupakan satu keterampilan yang sangat dibutuhkan pada abad 21 oleh siapapun ya, oleh siapapun. Mahasiswa butuh, dosen butuh, guru butuh, pengusaha butuh, anggota legislatif butuh, para pejabat pun butuh. Jadi mudah-mudahan malam hari ini kita bisa berdiskusi bersama terkait dengan salah satu tema kecil yang disebut dengan teknik Cabaritus. Nah, jadi apa sih Cabaritus? Nanti kita lihat. Oke, saya coba untuk share screen dulu. Mohon izin Bapak dan Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu telah melihat slide saya? Sudah ya? Sudah, Pak. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu public speaking dengan subtemanya Cabaritus. Nah, di awal ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua. Seperti disampaikan Aze di awal bahwa sekolah public speaking dan broadcasting yang ada di Padang dan Public Speaking Institute yang juga di Padang ini telah ada sejak tahun 2011. Jadi awalnya itu adalah untuk berbagi dan juga bisa dikatakan kepedulian agar mahasiswa dan juga umum pada waktu itu semakin meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan public speaking untuk berbagai keperluan. Alhamdulillah, segala puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sampai saat ini kelas public speaking terus diminati oleh masyarakat dan kami bisa berbagi dan terus berbagi. Nah, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, selama rentang keberadaan sekolah public speaking dan juga saya mengisi berbagai macam webinar, seminar, workshop, daring dan luring, ada 3 masalah utama yang sering dikemukakan oleh masyarakat atau peserta dari webinar dan seminar tersebut. Yang pertama adalah sebagian besar mengatakan bahwa mereka kurang percaya diri. Jadi kalau saya nanya, dari sekian banyak peserta dalam suatu kegiatan, apa kendala yang dihadapi ketika akan melakukan public speaking? Maka banyak di antara mereka mengatakan, saya kurang percaya diri. Atau saya mengalami masalah dengan percaya diri. Nah, jadi masalah utama adalah percaya diri atau kurang percaya diri. Di sini perlu kita lihat bahwa percaya diri dipengaruhi oleh banyak faktor. Maka tugas kita, mungkin di antara teman-teman yang hadir malam hari ini, ada yang memiliki masalah yang sama, maka tugasnya adalah mengenali akar penyebabnya. Jadi kenapa tidak percaya diri? Cari akar penyebabnya. Kalau sudah ketemu akar penyebabnya, baru nanti kita bisa mencari solusi. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kendala yang paling banyak dihadapi oleh masyarakat yang saya temui selama ini adalah kehilangan IGAS. Apa itu IGAS? Ide, gagasan, dan solusi saat sedang berbicara. Atau dalam bahasa kerennya disebut dengan blank spot. Sedang berapi-api, menyampaikan sambutan, sedang memberikan presentasi, tiba-tiba nggak tahu lagi mau bicara apa. Sehingga itu membuat down penampilannya, membuat down psikisnya. Nah, apakah ada di antara teman-teman semua malam ini yang juga merasakan hal yang sama, blank spot? Dan kendala atau masalah ketiga yang paling banyak yang kita himpun dari hadirin dalam sebuah webinar dan seminar public speaking selama ini adalah terlihat kaku dan flat, atau belum mampu mensinkronkan antara komunikasi verbal dengan non-verbal. Nah, Bapak dan Ibu serta peserta hadirin semuanya di Zoom ini 3 masalah yang paling banyak
dihadapi oleh masyarakat umum, oleh barangkali kita-kita juga. Nanti silakan, kalau ada yang masalahnya sama, nanti kita bisa diskusikan. Kita kunci di slide ini bahwa 3 masalah yang paling umum dihadapi terkait dengan public speaking adalah kurang percaya diri, adanya blank spot, dan belum sinkronnya antara komunikasi verbal dan non-verbal. Berikut. Nah, ini saya berikan kutipan penuh hikmah kepada Bapak Ibu semuanya yang ada kaitannya dengan percaya diri. Yang pertama, jika Anda percaya diri, maka berbicara di depan orang banyak ibarat makan malam bersama seseorang yang disayangi. Coba bayangkan, apa yang Anda rasakan ketika Anda makan malam bersama seseorang yang disayangi? Pasti nyaman ya, pasti nyaman, pengen lama-lama, dan tidak mau melewatkan sedetik pun waktu yang ada. Begitulah kalau kita percaya diri ketika berbicara di depan orang banyak. Nah, kalau sebaliknya yang terjadi, jika Anda tidak memiliki rasa percaya diri, maka berbicara di depan orang banyak ibarat, nah, makan malam dengan siapa? Mungkin dengan hantu kali ya. Nah, jadi penting sekali percaya diri itu dimiliki oleh seorang public speaker. Yang kedua, penguasaan materi akan berdampak positif pada peningkatan percaya diri. Nah, ini poin kedua. Jadi bagi yang selama ini merasa belum percaya diri, barangkali ada masalah dengan penguasaan materi. Dan yang ketiga, public speaker hebat adalah mereka yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Oke, teman-teman semuanya, 3 hal ini saya kemukakan kepada kita semua. Berarti malam hari ini kita akan mengelaborasi salah satu akar permasalahan kenapa kita belum mampu optimal saat berpublic speaking. Ternyata akar masalahnya itu adalah belum percaya diri. Nah, pada sesi ini kita akan mencoba untuk berbagi solusi. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu nih. Ternyata memang kemampuan berkomunikasi itu menjadi masalah tidak hanya di sekolah, di kampus, tapi juga di dunia kerja. Kita bisa lihat hasil semacam riset, katakan begitu ya, yang kita ambil dari survei Upskilling and Reskilling tahun 2020. Bahwa ternyata 57% pekerja kurang memiliki skill komunikasi kolaborasi. Mungkin salah satu penyebabnya itu adalah mereka tidak percaya diri. Ada data lagi yang lain, Bapak dan Ibu, bahwa ternyata 70% masalah di tempat kerja itu dipicu atau berdasarkan kepada masalah komunikasi. Nah, ternyata pinter komunikasi, terampil public speaking, itu bisa menjadi modal kita. Tetapi ingat, ada akar masalah yang menyebabkan kita tidak mampu berkomunikasi dengan optimal. Salah satunya adalah kurang percaya diri. Dan malam hari ini, akar permasalahan kenapa belum percaya diri adalah karena belum menguasai materi. Oleh sebab itu, pada malam yang penuh bahagia ini, kita akan lanjutkan pembicaraan kita dengan bagaimana mengasah percaya diri melalui sebuah teknik penguasaan materi. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu, saya ingin say hello dulu, saya ingin santai dulu dengan teman-teman semua. Alhamdulillah udah 49 yang hadir malam hari ini, luar biasa. Saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan atau menyebutkan satu kata dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan public speaking. Ayo silakan. Silakan ditulis di chat room. Aze, Erwin, dan Fikri, tolong dilihat siapa yang telah menuliskan satu kata, ya, satu kata dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan public speaking. Nah, seperti Aze bilang tadi, kegiatan kita malam hari ini juga didukung oleh Averos Coffee and Bakery ya, yang ada di Padang. Mudah-mudahan nih manajernya Pak Brilian hadir bersama kita malam hari ini ya.
Siapa tahu ada yang beruntung malam ini akan mendapatkan voucher untuk minum dan makan di sana. Ya, kita lihat aja nanti. Silakan Bapak dan Ibu untuk menuliskan satu kata dalam bahasa Inggris yang berkaitan dengan public speaking. Nah, nanti yang beruntung ya bisa saja mendapatkan voucher. Oke, Aze, apakah sudah ada yang masuk? Aja silakan dicek, Aze. Sudah, Pak. Sudah ya, kita lihat ini. Oh, sudah banyak ternyata. Oke, dari Pak Urwa, dari GP1 Urwatil Wusko. Mohon maaf kalau ada yang salah kesebut. Bapak, Ibu, Adik, Kakak ya, kita sebut nama saja. Pertama dari Urwatil Wusko, speak. Oke, kita simpan dulu. Yang kedua, Madesa, attention. Oke, good. Kemudian Novirman ada nervous. Oke, keren. Ilham Putra ada confidence. Oke. Nara Ramadhani, speak up. Next one, Belona, language. Kemudian Febrian Devisari, nervous. Next, Yanika, voice. Oh, banyak. Ade, nervous. Zedo Altarindo, eye contact. Kemudian Boy Fernando ada feedback. Ediansyah ada agility. Wow, agility ya, kemampuan berubah arah. Next one, Alfiori Alexander, brave. David Calvin, si jabat talk show. Wah, ini jauh nih mainnya David ya. Next one, Jesse, communication. Ligia, confident. Zulkifli, sense of humor. Muhammad Taufik ada audience. Oke, keren. Luar biasa. Wah, disimpan ya Pak Aze ya, disimpan dulu. Apakah benar? Kita lihat ini. Bapak dan Ibu. Iya. Nah, teman-teman, apa yang disampaikan tadi benar ya. Semuanya ada kaitannya dengan yang kita sebut dengan public speaking. Sekarang kita tegaskan, dari semua kata-kata yang teman-teman sampaikan tadi itu, apakah ada di sini? Ada sebagiannya. Berarti yang teman-teman sebut yang belum ada di sini berarti memperkaya apa yang ada di slide Pak Dion ya. Di slide Pak Dion. Ada performance, ada talk, audience, meeting, stage, training, presentation, communication, gesture, speech, anxiety, and etc. ya, dan lain-lain. Nah, ini akan erat kaitannya dengan teman-teman kalau nanti akan bergelimang dengan A to Z about public speaking ya. Oke, terima kasih atas atensinya di chat room ya. Kita lanjut. Become great in public speaking. Kita akan menjadi seorang public speaker yang exceptional, yang tidak biasa. Tadi kita bicara tentang bagaimana menguasai materi dengan sebuah teknik yang disebut dengan Cabaritus. Oke, Bapak Ibu, kita langsung akan fokus ke Cabaritus. Mohon ditingkatkan fokusnya. Kenapa? Karena metode ini atau teknik ini diramu oleh Pak Dion, oleh saya, berdasarkan percobaan-percobaan sederhana yang saya lakukan selama ini, baik di kampus maupun di tempat sekolah public speaking dan broadcasting. Jadi trial and error gitu ya, eksperimen sederhana. Akhirnya saya mencoba bahwa ternyata jika teman-teman mampu melakukan siklus ini, ya, siklus ini, Cabaritus itu dalam sebuah siklus, Cabaritus, cari, baca, ringkas, tulis, dan sampaikan. Saya yakin ya dengan pengalaman selama ini, teman-teman akan mengalami yang namanya peningkatan penguasaan materi. Dan kalau peningkatan materinya itu sudah meningkat, saya yakin percaya dirinya pun akan. Dan kalau percaya dirinya sudah meningkat, saya yakin berbicara di depan publik itu akan seperti makan malam dengan orang yang dicintai. Baik, kita bahas satu persatu, cari. Namun sebelumnya, sebagai akademisi tentunya saya tidak ingin terlalu jumawa ya. Apakah Cabaritus itu 100% itu dikembangkan oleh Pak Dion? Jawabannya tidak. Jadi Cabaritus itu terinspirasi dari sebuah strategi belajar yang dikemukakan oleh Schumacher Dassler ya tahun 1984. Sudah cukup lama teorinya ya. RAP adalah strategi belajar para pricing strategy
yang terdiri dari 3 huruf R, A, dan P. R, read, baca sebuah paragraf. A, ask yourself what were the main idea and details and put the main idea and detail into your own words. Nah, ini 3, lalu saya mencoba untuk menyempurnakan langkah yang ada pada RAP ini. Menjadi Cabaritus, cari, baca, ringkas, tulis, sampaikan. Kalau di RAP tidak ada speaking. Nah, karena kita berbicara tentang public speaking, saya tambahkan langkah yang kelima, cari, baca, ringkas, tulis, sampaikan. Jadi saya sudah mengatakan bahwa metode Cabaritus itu dikembangkan ya dari strategi parafrase yang dikemukakan oleh Schumacher dan Dessler sudah cukup lama, tahun 1984. Jadi kalau teman-teman ingin baca bukunya, ingin baca tulisan artikel Schumacher, silakan saja. Anda akan menemukan yang disebut dengan paraphrasing strategy dengan nama Read, Ask, and Put, RAP. Kita bahas cari. Yang pertama adalah, ingat tadi bahwa Cabar itu sebuah siklus. Kalau siklus berarti dia harus simultan. Lanjut. Langkah pertama adalah cari. Teman-teman, kalau teman-teman mendapat kesempatan untuk menyampaikan sebuah sambutan, menyampaikan sebuah presentasi, atau menyampaikan sebuah laporan kalau menjadi seorang panitia, katakan begitu, atau menyampaikan sebuah materi kuliah bagi dosen, atau menyampaikan materi pelajaran bagi pendidik, guru, dan lain sebagainya, atau mau presentasi kuliah oleh mahasiswa. Nah, langkah pertama adalah cari. Setelah menetapkan topik, maka mulailah dengan mencari bahan atau konten, bisa data, bisa hasil riset, bisa regulasi, aturan, dan pendapat tokoh atau kutipan yang bernas. Jadi teman-teman, langkah pertama, dapat topiknya, contoh akan berbicara tentang, katakanlah, COVID-19 dan dampaknya bagi ekonomi. Maka langkah pertama dalam Cabaritus, cari. Apa yang dicari? Pertama, data dari sumber yang valid. Nah, silahkan teman-teman dibiasakan dari sekarang kita mengunduh, mencari, searching data dari sumber yang valid. Dan karena sekarang kita berada pada abad 21, tentu literasi data, literasi teknologinya, usahakan kita mulai akrab dengan data-data yang tersedia di big data. Di big data. Kemudian hasil riset terbaru yang relevan. Jadi mencarinya itu jangan satu. Data dari sumber yang valid, contohnya publikasi dari IMF, publikasi dari UNESCO, kemudian hasil riset terbaru tentang COVID-19. Kita tinggal search. Kalau artikel mungkin ada EBSCO, ada ProQuest, kemudian kita bisa cek juga di Box, SC, dan lain sebagainya, yang menyediakan jutaan bahkan ya, ratusan ribu bahkan jutaan artikel dan buku secara free, secara gratis. Tinggal cari saja. Kemudian aturan dan regulasi. Kemudian pendapat tokoh, statement dari orang-orang yang berpengaruh. Termasuk best practice. Sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang yang ternyata itu bagus dan bisa dipetik lesson learn-nya. Nah, kenapa kita harus mencari, bekerja dalam Cabaritus? Aktivitas mencari adalah bagian dari scientific approach dan awal dari proses inquiry serta praktik learning by doing. Jadi teman-teman mahasiswa ini ya, jangan sampai dalam belajar itu menerima saja tanpa mencari. Jadi menerima punya teman, kopian teman, lalu dicontoh, itu tidak bagus. Tidak bagus untuk apa? Untuk penguasaan materi. Jadi kalau akan menjadi seorang pembicara, public speaker, mulai dengan Anda mencari sendiri. Mencari sendiri. Kita kunci dengan bahwa aktivitas mencari, searching, adalah cara atau bagian dari pendekatan ilmiah, scientific approach, dan awal dari proses inquiry, berpikir, menyelidiki, serta praktik learning by doing. Ingat, filsuf mengatakan, what I hear, I forget. What I see, I remember. What I do, I understand. Jadi kalau teman-teman ingin paham tentang suatu hal,
Learning by doing. Lakukan. Jadi cari artikelnya, cari sumber datanya, cari regulasinya, cari statement-statement tokoh sentral, kemudian best practice tentang topik yang telah kita tetapkan. Berikutnya, langkah kedua ingat tadi, Jabaritus. Cari, lalu baca. Nah, kan sudah banyak tuh kita dapat sumber ya, artikel ini, artikel itu, regulasi ini kita baca. Nah, selama ini ada kebiasaan membaca yang barangkali belum begitu pas untuk kepentingan penguasaan materi. Nah, di sini saya ingin sampaikan. Aktivitas membaca yang disarankan adalah membaca yang terdengar oleh telinga sendiri. Jadi bukan komat kamit ya, bukan seperti baca mantra, mulutnya begitu, tapi nggak jelas. Ya, terdengar jelas oleh telinga. Jadi kalau kita membaca, contoh yang ada sekarang slide-nya, baca. Aktivitas membaca yang disarankan adalah membaca yang terdengar oleh telinga sendiri. Nah, kenapa ketika kita membaca satu bacaan itu harus terdengar oleh telinga kita sendiri? Ingat, sensasi yang dipancarkan oleh suara ke telinga akan memberi stimulus kepada otak. Jadi, bacalah dengan benar. Berikutnya, ada riset dari seorang psikolog eksperimental dari University College London, Daniel Richardson, mengatakan bahwa audio, apa yang kita dengar dari telinga, ternyata itu menstimulasi otak kita lebih kuat daripada video. Nah, ini risetnya yang barangkali menarik ya. Ternyata, kenapa masih banyak orang yang suka mendengar radio? Ternyata stimulasi otaknya lebih berfungsi. Nah, kenapa kalau kita sedang nyetir atau ketika kita sedang mengendarai sepeda motor, kita suka mendengar radio, mendengar musik dengan audio? Ternyata itu bisa membuat otak kita terstimulus untuk bekerja. Kemudian ada juga riset dari Anat Skirmer di Chinese University of Hong Kong mengatakan bahwa aktivitas saraf orang dapat dikoordinasikan dengan bantuan irama atau suara eksternal. Nah, jadi kalau begitu, teman-teman semuanya, kita perbaiki, kita tingkatkan cara membaca kita dengan membaca yang terdengar oleh telinga kita sendiri. Kalau begitu, usahakan kalau untuk kepentingan public speaking, membaca itu cari tempat yang kondusif. Ya, kondusif. Cari tempat yang tenang. Jangan tempat yang ribut. Kenapa? Karena kalau ribut nanti telinga kita bingung, ini mau menyimpan yang mana gitu, yang terdengar yang mana gitu. Dan perlu diingat teman-teman semua, audio, suara yang kita dengar, itu adalah salah satu sensasi. Sensasi, kalau kita menggunakan teori kognitif ya, sensasi, atensi, persepsi, memori. Apa yang kita dengar, itu adalah sensasi. Maka termasuk suara kita sendiri. Oke, membacanya diperbaiki ya. Yang ketiga, ringkas. Cabari, ringkas. Bagaimana cara kita meringkas? Nah, teman-teman semuanya, kita kan dihadapkan pada mungkin satu artikel itu ada 10 lembar, kemudian buku itu ada beberapa ratus lembar. Lalu bagaimana cara kita meringkas? Cara yang paling sederhana adalah, pertama, tandai kata kunci atau kalimat pokok. Jadi kalau kita udah punya artikel, tapi yakin ya buku itu punya kita. Kita boleh memberi stabilo, warna-warni pada kata kunci atau kalimat pokok. Nah, terutama bagi teman-teman yang modalitas belajarnya visual ya. Jadi kalau teman-teman ketemu teman kampusnya itu yang suka nulis warna-warni, kasih garis, kasih stabilo, berarti modalitasnya adalah visual. Nah, tandai kata kunci dan kalimat pokok. Yang kedua, catat kosakata baru atau unik. Jadi setiap ketemu kosakata baru, catat. Istilah-istilah yang lagi keren dan beken, catat. Kemudian, perhatikan, dalam satu alinea atau paragraf ada kalimat pokok. Dan dalam satu kalimat ada kata kunci. Jadi fokuslah ke sana. Fokus ke situ meringkas.
Nah, meringkasnya artinya kita ambil dulu yang penting-penting. Ini sangat penting, ini kosakata baru. Oh, ini statement yang padat. Maka tandai. Tandai saja di artikel tersebut atau di buku tersebut. Setelah meringkas, teman-teman, kita menulis. Nah, ini yang paling menantang. Menulis dengan tangan. Walaupun sekarang kita bisa mengetik langsung, tetapi untuk optimalnya penguasaan materi dari apa yang telah kita cari, kita baca, kita ringkas, maka tolong ada kegiatan menulis dengan tangan. Nah, kita lihat nih, kenapa menulis dengan tangan itu penting? Pertama, mencatat dengan tangan adalah cara yang ampuh untuk menerapkan teori embedded cognition, yang hasilnya dapat memaksimalkan kemampuan otak untuk mengingat informasi. Jadi ketika kita membaca sesuatu atau melahirkan apa yang ada di kepala kita, encoding, decoding, maka kita tuliskan pada selembar kertas. Itu automatically ya membantu memaksimalkan kemampuan otak untuk mengingat sesuatu. Kita menuliskan sesuatu, kita konstruksi kalimatnya. Kemudian mencatat dengan tangan artinya juga menciptakan penyimpanan memori eksternal yang kuat. Apa itu? Buku catatan Anda. Nah, sekarang barangkali ya sudah jarang kita melihat orang punya buku catatan. Karena kenapa? Karena kita punya smartphone, kita punya tab, kita punya laptop. Semuanya ada di situ. Tapi mari kita lakukan refleksi ya. Apakah mana yang lebih kita mudah menguasai sesuatu dengan mencatat, mengetik di laptop atau dengan tulis tangan? Silakan lakukan eksperimen sendiri ya. Tapi fakta-fakta yang Pak Dion sampaikan hari ini mudah-mudahan membantu teman-teman untuk melihat bahwa ternyata menulis dengan tangan itu ternyata cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap apa yang kita tulis. Berikutnya, membuat catatan dengan tangan membawa banyak keuntungan dan termasuk dalam alat kognitif. Kemudian, mencatat dengan tangan melibatkan keterlibatan kognitif dalam meringkas, memparafrasekan, mengatur konsep dan pemetaan kosakata. Dan ingat, mencatat dengan tangan memanipulasi dan mengubah informasi yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam. Seorang ilmuwan, Thierry Olive, mengatakan bahwa menulis dengan tangan merupakan aktivitas visual spasial yang melibatkan lebih banyak gerakan daripada mengetik. Jadi menurutnya, ini menjelaskan mengapa kita lebih mudah mengingat janji yang kita tulis di kalender daripada diketik di ponsel. Nah, ini terbukti nih. Silakan kalau punya janji, ditulis di kertas atau di kalender, kenapa kita lebih ingat? Nah, silakan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, dengan kearifan lokal masing-masing ya. Berikutnya, menulis dengan kesadaran, mindful writing mampu mengistirahatkan otak dan memantik kreativitas. Dan yang terakhir, menulis dengan tangan dapat meningkatkan aktivitas saraf pada bagian tertentu pada otak. Para peneliti dari Universitas Indiana, Amerika Serikat, mencapai kesimpulan setelah melihat hasil dari magnetic resonance imaging, MRI, pada partisipan yang dipelajari. Nah, teman-teman semuanya, ternyata kegiatan Cabaritu, ya, cari, baca, ringkas, tulis, itu didasari oleh landasan teoretikal yang saya kira cukup. Jadi teman-teman silakan, apa yang kita sampaikan malam hari ini ada dasarnya dan telah dicobakan ya, dieksperimenkan dan ternyata mampu membantu teman-teman kita untuk meningkatkan penguasaan materi. Terakhir teman-teman semua, sampaikan. Nah, ini yang menjadi kunci dari Cabaritus. Jadi walaupun teman-teman sudah mencari, membaca, meringkas, menulis, tapi tidak sampai menyampaikan, tidak berlatih menyampaikannya, maka itu hasilnya pun belum akan optimal ya. Nah, bagaimana cara kita mengoptimalkan Cabaritus dengan sampaikan? Yang pertama,
Cari teman sebagai partner atau mitra diskusi yang menguatkan. Teman-teman orang bijak mengatakan kita adalah siapa mentor dan lingkungan kita. Nah, jadi teman-teman semuanya, terutama nih buat adik-adik mahasiswa ya yang barangkali gabung malam hari ini bersama kita, dalam hidup ini dari sekian banyak yang harus kita perhatikan, ada aspek lain yang tidak boleh lupa atau diabaikan. Apa itu? Mentor. Seseorang yang mampu menginspirasi kita. Berapa orang jumlahnya? Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Ya. Contoh, kalau untuk bidang ini mentor kita siapa? Kalau untuk kedisiplinan kita juga punya mentor, punya role model, punya teladan siapa? Silakan cari satu mentor. Kalau untuk public speaking, mentor kita siapa? Jadi ingat, kita itu sangat tergantung kepada mentor. Kalau kita tidak punya mentor, kita ibarat berjalan di tengah kegelapan. Kita tidak bisa tumbuh kembang sendiri. Jadi, carilah partner, mitra diskusi yang bisa menguatkan Anda. Berarti carilah mentor. Kemudian setelah punya mentor, cari tempat tumbuh yang tepat. Ya. Jadi kalau ingin public speaking-nya bagus, maka perbanyaklah teman-teman yang akan mampu menguatkan, memperbaiki keterampilan public speaking Anda. Anda ingin public speaking-nya bagus, tapi setiap hari bergaul dengan orang dengan kualitas bahasa yang, mohon maaf, ya. Kalau dalam sosiologi itu ada 2, worker class, ada bourgeois class. Setiap hari Anda bergaul dengan worker class, ya sudah. Kualitas berbahasa Anda ya seperti levelnya itu. Oke, poinnya, perhatikan mentor dan tempat tinggal atau lingkungan. Berikutnya, patuhi kaidah pengucapan huruf artikulasi. Ini penting Anda semuanya, buat kita semuanya. Kalau dalam bahasa Inggris, kita betul-betul strict ya, mengucapkan huruf demi huruf. A, B, C, dan seterusnya. Dalam bahasa Arab juga begitu. Termasuk dalam bahasa Indonesia. Nah, saya mempelajarinya teman-teman. Ada beberapa huruf ya dalam bahasa Indonesia itu yang kalau kita mau mengucapkannya dengan benar, itu akan berdampak pada kualitas saat kita berbicara. Pertama, huruf bibir. P, B, M. Minimal 3 ya huruf bibir. Tekniknya adalah ketika kita akan mengucapkan huruf bibir, maka bibir kita akan ngatup dulu. Ngatup dulu. Contohnya kita mengucapkan kata padang. Padang. Berarti tolong ditahan sedikit. Padang. Nah, begitu. Saya tinggal di Padang. Saya tinggal di Padang. Lancar saja. Sekarang kita ganti. Saya tinggal di Padang. Saya akan pergi ke Pontianak. Kita tahan sedikit. Saya akan pergi ke Pontianak. Jadi, ketika kita menerapkan teknik huruf bibir, maka akan berpengaruh kepada kecepatan kita mengucapkan huruf atau kata tertentu. Dan itu akan berdampak nanti kalau prosesnya seperti itu akan muncul pola. Jadi kita akan terhindar dari berbicara yang datar gitu ya, yang lurus saja seperti itu. 3 saja, P, B, M. Berikutnya huruf khas. Huruf khas artinya huruf yang bunyinya itu unik ya. R berarti ada getarannya, ada S berarti ada decisannya, ada H husky, desahan, ada Z. Nah, coba perhatikan, apakah teman-teman ketika berbicara sudah menghidupkan sifat huruf itu? Contoh, sampaikan, sampaikan. S-nya harus berbunyi. Ya. Contoh, cari R teman sebagai partner atau mitra. Mitra. Nah, jadi kalau dari awal mungkin agak kelihatan lucu ya kalau kita bicaranya perlahan. Tapi yakin, itu latihan lidah. Jadi nggak mungkin Anda bisa berbicara terstruktur, jelas, artikulasi mantap kalau tidak dilatih dari basicnya. Dari basicnya. Oke? Nah, kemudian terkait dengan teknik sampaikan,
Perhatikan teman-teman semua, satu rahasia ya, persiapan itu penting. 1 minute presentation, 1 hour preparation. Jadi ingat, kita kalau akan menginginkan sebuah perubahan, maka kita harus disiplin dalam melakukan perubahan tersebut. Cabaritus itu merupakan sebuah siklus bagaimana kita menguasai materi. Dengan penguasaan materi itu, mudah-mudahan akan meningkatkan percaya diri. Dengan semakin percaya diri, kita mampu berbicara di depan publik dengan lebih baik hari demi hari. Oke, teman-teman semuanya, Cabaritus telah Bapak sampaikan, saatnya kita berlatih tentunya. Dan materi ini sangat simpel dalam sesi webinar HUT RI ke-77 tahun 2022. Itu materi pengantar dari Pak Dion. Saya senang sekali kalau kita berdiskusi malam hari ini. Kepada AZ, saya persilahkan untuk memberi kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya atau berdiskusi atau memberikan masukan terhadap materi malam hari ini. Saya tutup, terima kasih. Saya kembalikan ke AZ. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Dion. Itu adalah materi pengantar dari Pak Dion, yaitu teori Cabaritus. Terus selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi untuk Bapak dan Ibu semuanya yang ingin bertanya, silakan raise hand dan juga on cam, Bapak dan Ibu semuanya. Baik, izin bicara, Pak. Silakan Pak Zedo Altarindo ingin bertanya. Perkenalkan sebelumnya, Pak, nama saya Zedo Altarindo. Sekarang saya berada di Padang Panjang. Kebetulan saya juga Oke, di Padang Panjang ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Mungkin cerita sedikit ya, Pak. Saya dulu biasanya ketika jadi mahasiswa itu seringnya berperan itu dalam kegiatan kan di belakang layar ya, Pak ya. Nah, jadi kendala saya yang kebetulan sekarang saya berkegiatan di Padang Panjang itu di dinas pendidikan. Nah, tuntutan pekerjaan saya sekarang saya sering maksudnya saya sering menemui orang-orang sekitar, tentu butuh kemampuan public speaking yang bagus ya. Jadi kendala yang sering saya hadapi itu kadang ketika bicara itu suka ngeblank, betul itu saya akui, Pak. Dan ketika saya berbicara biasanya itu kadang terlalu cepat, kadang agak loadingnya itu kayak ini, Pak. Kayak gitu. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya, Pak? Mungkin itu Pak, saya kembalikan. Oke. Ya, kita selesaikan satu-satu ya, Ze ya. Oke, siapa? Zedo Altarindo lagi di Padang Panjang. Sekarang sering melakukan kontak atau interaksi dan komunikasi dengan orang banyak ya. Nah, pertama Zedo tentang blank spot. Jadi ternyata Zedo sering juga mengalami yang namanya blank spot. Teman-teman semuanya, blank spot itu muncul. Nah, ingat ya, ada orang bijak mengatakan persiapan yang kita lakukan itu akan tampak pada hari kita tampil. Jadi kalau Anda melakukan persiapan sebelum melakukan sesuatu, itu akan terlihat saat tampil gitu. Maka ada orang yang secara ekstrim mengatakan berani tampil tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Gitu katanya ya. Jadi artinya apa? Kalau latihannya kurang, cabaritusnya kurang, gitu ya. Kalau kurang cabaritus ya, maka nanti akan muncul yang namanya blank spot. Kalau blank spotnya muncul, bingung, hilang akal, akhirnya secara otomatis otot-otot kita itu akan kaget gitu ya. Aduh, apalagi ya?
Nah, akhirnya keluar yang namanya filler. Parasetnya Gun. Gitu. Ya, oke. Jadi, oleh sebab itu, Cabaritus ini, Bapak garansi kepada Anda, Zedo. Coba Anda praktikan 1 minggu. Lalu lihat perubahan pada diri Anda. 1 minggu bagaimana? Rutin baca 1 artikel saja, ya, artikel sederhana, atau 1 bab buku rutin gitu ya. Lalu lakukan siklus Cabaritus. Anda cari bukunya, Anda baca, Anda ringkas, Anda tulis dengan ingat nulisnya pakai tangan ya, pakai tangan. Jangan ketik ya, itu beda efeknya. Sensasinya beda, pakai tulis tangan ya. Tulis ya, lalu sampaikan. Nah, kebanyakan kita itu tidak sampai pada level sampaikan. Cukup dengan kalau udah ditulis ya udah hafal. Lalu dibaca-baca sambil komat-kamit sendiri kan seperti itu. Nah, ingat, membaca itu nggak boleh kayak gitu. Kita harus menstimuli otak melalui alat pendengaran kita. Makanya membaca itu harus jelas huruf demi hurufnya. Oke? Zedo ya? Sampaikan. Jadi kalau kita sudah lidahnya itu sudah terlatih, pada hari H mudah-mudahan akan terjadi sebuah perubahan yang lebih baik. Oke, Zedo, selamat berlatih ya. Selamat berlatih. Coba 1 minggu, buktikan. Oke, silakan Aze. Ini udah ada yang raise hand sepertinya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Zedo Tarindo. Terus lanjut jabat, silakan Pak. Pak, saya mau nanya itu. Ya. Yang ya public speaking itu yang menulis dengan tangan, dengan ada tangannya menulisnya susah. Tapi salah di otak kita sama tangan kita itu berpikirnya itu dengan audiensnya itu berkurang, dengan audiens di dalam syaraf di telinga kita sama di tangan kita maupun di otak gitu solusinya. Gimana caranya? Oke, makasih David ya. David Calvin si jabat, ini luar biasa nih. David kayaknya termasuk yang paling aktif di grup ya. Oke David. Jadi begini ya. Kita ini kan tentu lahir, kita harus paham dulu yang pertama, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Itu yang pertama dulu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah bagaimana kita berdamai dengan kondisi kita masing-masing. Contoh, Pak Aze, dia bisa cepat itu. Mikir cepat, bicara cepat, bertindak cepat. Tapi kan tidak semua seperti itu. Contoh, ada yang agak lambat. Ada yang agak lambat. Maka, latihan bagi orang yang lambat tentu harus lebih sabar ya. Jadi ingat, kalau kita belajar ya, kalau kita belajar itu cepat nangkap, cepat hilang gitu ya. Jadi kalau belajar itu nangkapnya cepat tapi cepat hilang. Habis dosennya keluar hilang semuanya. Ada yang cepat nangkap, lama hilangnya. Ada yang lama nangkap, cepat hilangnya. Itu yang paling malang sekali itu. Udah susah memahami, cepat pula hilangnya. Nah, yang paling beruntung adalah cepat dapatnya, lambat hilangnya. Jadi buat David, latihannya tentu lebih, katakanlah ya, lebih tekun, perlahan, mulai dengan kata-kata yang sederhana gitu ya. Jadi mulai dari mungkin opening dulu, opening aja dulu ditulis gitu ya. Jadi larinya mungkin maraton aja, nggak usah sprint David ya. Kalau nanti David udah merasa udah bisa sprint, udah go, gas saja. Tapi kalau masih kok nggak connect ya, kok mikirnya cepat, tapi kok nulisnya lambat gitu ya. Nah, berarti diselaraskan dengan teknik yang tadi, perlahan dulu ya David ya. Oke, terima kasih David. Silakan. Thank you, Pak. Ya, sama-sama David. Silakan Mas, kalau masih ada. Terus selanjutnya kepada Bapak dan Ibu semuanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Oh, ini ada Pak dari Ya. Oh ya. Ibu Sulastri, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dion dan Pak Ya. Aziz ya. Di sini saya ingin bertanya Pak Dion, ketika kita berbicara di depan umum gitu ya, ketika mengucapkan artikulasi dan pengucapan kata seperti kata Pak Dion itu paling sering saya alami gitu. Dan gimana caranya supaya kita bisa fokus dengan artikulasi kita gitu. Sehingga kadang-kadang saya sering agak agak belepotan gitu ya untuk satu huruf, dan itu agak mengganggu kepikiran ketika kita sedang berbicara. Terus yang kedua, untuk gerakan verbal dan nonverbal tadi itu Pak, kadang-kadang kita juga sering mengalami permasalahan ketika ingin menekankan atau menguatkan suatu pernyataan kita gitu. Nah, itu saja Pak, terima kasih banyak. Iya, makasih Ibu Sulastri ya, terima kasih telah bergabung di event kita ini. Oke. Slip tongue gitu ya. Jadi kesleo gitu ya. Nah, teman-teman semuanya, pertama ya, salah itu manusiawi. Itu pertama dulu. Jadi jangan terlalu menghakimi diri sendiri. Kok gue bisa salah? Itu aja kok salah sih? Nah, gitu. Ingat dulu yang pertama. Sebagai manusia biasa, kalau kita salah itu manusiawi. Tugas kita adalah belajar dari kesalahan. Jadi kalau kemarin kok kesleo ngomong itu sih, berarti catat. Kalimat apa, huruf apa yang sering membuat kita kesleo. Contohnya kalau ketemu huruf yang dengan, kadang tersebut ngan, gitu ya. Dengan, berarti kita harus banyak berlatih huruf D, dengan, ya. Jadi ingat tadi, salah itu biasa. Yang pertama ya. Tugas kita adalah bagaimana merefleksi kesalahan. Nah, jadi John Dewey mengatakan bahwa, katanya ya, semua orang punya pengalaman. Tapi ingat, ya, pengalaman itu tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat kalau kita tidak melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Jadi kalau selama ini orang bilang kan, experience is the best teacher, belum tentu. Banyak kok orang punya pengalaman, tapi pengalaman tidak membuat dia menjadi lebih baik. Maka John Dewey mengatakan, pengalaman yang bisa membuat kita lebih baik adalah pengalaman yang kita refleksi. Ibu Lasri kesleo ketika sering mengucapkan kata dengan atau Indonesia. Nah, contohnya kan ada kata, marilah kita sebagai bangsa Indonesia. Harusnya kan Indonesia. Maka dicatat dengan tangan kata-kata yang sering kita slip tongue, kesleo. Kalau begitu kita latih lagi. Indonesia. Indonesia. Dengan. Oke? Tugas kita adalah merefleksi pengalaman. Oke? Terima kasih Pak Dion. Lanjut Aze, ada yang raise hand, Ibu Belona, silahkan. Ibu Belona. Silakan, Bu. Ya, selamat malam Pak Dion. Selamat malam. Nah, jadi saya Belona lagi di mana ini ceritanya? Lagi di mana? Di Makassar, Pak. Makassar. Coto Makassar ya, Coto Makassar. Iya. Mangga, silakan. Jadi gini Pak, saya latar belakangnya dari PGSD, kemudian magisternya pendidikan dasar. Otomatis saya itu sudah bergerak untuk mendidik mahasiswa mengajar di SD. Jadi kalau misalnya untuk kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu kan agak sulit Pak untuk mengajarkan public speaking di SD. Jadi ini kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan itu ada 4 keterampilan berbahasa. Yeah. Kemudian untuk kesulitan bahasa itu ada diagnostik. Kemudian yang terkait dengan kesulitan belajar bahasa, berbicara mengenai public speaking itu yang ingin saya tanyakan Pak. Bagaimana ketika anak tersebut cadel, bagaimana cara kita untuk mengajarkan public speaking dengan jelas yang tadi huruf bibir, huruf khas dan sebagainya. Terima kasih Pak. Iya. Ibu Bella mohon izin, itu cadelnya apa? Huruf apa? Huruf R. Okay. Memang kalau dalam bahasa Indonesia terdengar aneh, tapi kalau dalam bahasa Inggris kan dia bagus pronunciation-nya. Iya. Oke, sip. Makasih Ibu Belona dari Makassar.
Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ya. Oke. Ngajar anak SD. Wah, ini menantang sekali ya. Apalagi Pak Dasril nih pakarnya nanti ini. Mohon ditambahkan Pak Dasril ya. Oke. Teman-teman semua. Kalau untuk anak SD, pertama kita baca dulu teori perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget ya. Nah, jadi artinya anak umur segini seperti apa sih? Anak umur segini seperti apa? Jadi, kalau SD itu mereka lebih mampu melihat, merasakan sesuatu yang lebih konkret. Gitu ya. Jadi nggak bisa abstrak mereka. Jadi jangan sebut-sebut konsep dulu di situ. Ya. Nah, contoh, kita mengajarkan hidup sehat. Hidup sehat adalah seseorang yang nggak masuk gitu. Jadi tugasnya adalah menghadirkan mana contoh hidup sehat. Ananda, hari ini kita belajar hidup sehat. Pertama, cuci tangan. Oh, ternyata cuci tangan itu bagian dari hidup sehat. Itu pertama. Lakukan awali dengan sesuatu yang konkret. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana melatih mereka berbahasa? Ibu Bella, anak SD kelas 1, 2, 3, kelas rendah ya, kelas rendah. Nah, Ibu bisa praktikan latih mereka setiap hari. Jadi pembiasaan Bapak Ibu ya, pembiasaan. Latih mereka setiap hari ketika ketemu Ibu Bella menyampaikan sesuatu yang sederhana. Contoh, tadi pagi diantar siapa? Ceritakan 2 kalimat. Tadi ke sekolah dengan siapa? Ceritakan 1-2 kalimat. Tadi pagi udah sarapan belum? Pakai apa? Ceritakan 2 kalimat. Jadi sebenarnya kelas 1 sampai kelas 4 itu Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita mau meluangkan waktu sedikit lebih banyak kepada anak ya, itu sangat mendukung kemampuan berbicara berbahasa mereka. Cuman sayang sekali sebagian kita gitu ya. Kadang-kadang guru SD itu ya, mohon izin ya, sebagian ada sedikit aja ya. Mungkin terlalu bersemangat ngajar sehingga kelas itu milik gurunya gitu ya. Oke. Nah, kalau bisa Bu Bella besok-besok ya Ibu rem-rem aja dulu ngomongnya. Jadi dengan siapa? Ini siapa namanya? Zedo. Udah sarapan? Belum. Kenapa belum? Oh, ini dengarkan mereka. Dengar satu kata, satu kalimat dari mereka. Dengar dengan sabar. Dan adakan kesempatan-kesempatan tertentu untuk memberi ruang mereka berbicara, walaupun satu kata, walaupun satu kalimat, dimonitor perkembangannya. Lalu bagaimana kalau mereka cadel? Nah, ini perlu kita sepakati. Cadel itu apa? Tidak bisa menyebut R itu apakah cadel? Kalau saya sih tidak menyebutnya seperti itu. Jadi anak-anak yang tidak bisa menyebut, melafazkan huruf R dengan jelas itu bukan, kita ganti saja menyebutnya bukan cadel, tapi mereka bisa menyebut R dengan cara berbeda. Nah, justru itu bukan kekurangan, tapi itu kekhasan mereka. Jadi bilang sama anak-anak, Ananda yang nggak bisa nyebut R bukan cacat loh, bukan kekurangan, tapi itu justru sesuatu yang khas dari Ananda. Kenapa? Ananda bisa menyebutkan, melafazkan R dengan cara berbeda. Nah, nanti kalau yang R-nya nggak seperti ini akan menjadi seorang diplomat, menjadi pakar bahasa Inggris yang luar biasa. Karena dalam bahasa Inggris R-nya memang seperti ini yang diminta. Nah, gitu. Jadi kalau kita melihat mindset-nya diganti, ini anak-anak jadi, oh gitu ya Bu ya? Oh gitu ya? Jadi kalau kita bilang, ya udah kamu cadel, ya udah cadel seumur hidup dia. Akhirnya dalam kepalanya itu saya cadel, saya cadel, saya cadel. Ya akhirnya seperti itu. Gitu ya. Oke, Ibu Bella, ya semoga bisa sedikit ya kita berbagi malam ini. Mohon maaf kalau belum bisa memuaskan secara optimal. Aze silakan. Dari Makassar kita kemana Aze? Ibu Delona. Selanjutnya kepada Ibu Nirmala Suryani. Silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Dion. Halo, waalaikumsalam Nirmala Suryani. Lagi di mana?
Di Lubuk Linggau, Pak. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan nih. Kayaknya main selatan terus ya, dari Sulawesi Selatan kita ke Sumatera Selatan. Silakan. Iya. Terima kasih, Pak. Saya mahasiswa Bapak di tahun 2008 sampai tahun 2012. Oh, alhamdulillah, sama ya. Alhamdulillah dari tahun 2015 sudah di Lubuk Linggau, Pak. Ngajar di mana sekarang, Nirmala? Di SMA 3 Lubuk Linggau, Pak. Alhamdulillah, guru geografi di sana, alhamdulillah. Ya. Silakan, apa yang bisa kita bicarakan jadi, Pak, malam ini? Logat Sumatera Barat dengan Sumatera Selatan itu kan perbedaannya jauh sekali, terutama itu di ya, Pak. Misalnya saya mengajar di depan kelas atau berbicara sebagai pembina upacara atau lain sebagainya itu sering saya setelah selesai itu diolok-olok itu, Pak. Masalahnya itu di huruf peta. Kata mereka bahasa saya itu kemedan-medanan gitu. Iya, keras ya. Iya. Jadi kalau yang huruf itu sangat susah sekali saya memperbaikinya, Pak. Kan peta. Kata mereka tuh harus P, ditekan P. Nggak bisa peta. Kalau lagi ngajar terbawa lagi petanya itu langsung seperti kemedan-medanan kata mereka itu, Pak. Iya. Oke. So, masalahnya adalah bagaimana bikin stop gitu ya. Iya, Pak. Logat ya. Oke. Iya, logat. Nirmala Suryani, terima kasih, guru geografi. Kebetulan alumni UNB ya. Iya, Pak. Wah, ini dari wajah tadi udah mulai kelihatan ini ya. Aduh, ini pernah ketemu di mana? Ternyata mahasiswa Pak. Alhamdulillah udah jadi ibu guru sekarang ya. Semoga sukses. Nirmala ya, Nirmala Suryani. Nama yang indah. Jadi kalau ketemu jadi apa yang Nirmala sampaikan itu adalah aksen ya, aksen daerah. Indonesia ini negara yang sangat luas. Ya. Dan setiap suku bangsa punya bahasa, kalau tidak sampai 400 sampai 700 bahasa ya daerah. Dan setiap bahasa itu punya kekhasan aksennya. Kalau teman kita dari Batak, wah ini kan keras semua gitu ya. Kalau kita di Padang pun walaupun agak lunak tapi masih keras juga. Nah, kadang-kadang ketika kita berada di lingkungan yang berbeda, itu seolah-olah terdengar asing. Bagaimana kita meresponnya? Pertama, ya, kalau ada respon negatif terhadap kualitas berbahasa kita, yang itu disebabkan oleh hanya aksen daerah. Rumusnya adalah jangan anggap serius. Itu yang pertama dulu. Jangan serius. Kamu kok kayak orang Medan? Yang mana orang Medan? Itu bukan peta, tapi peta gitu. Masa kalau Anda ngomong peta, saya peta, kan sama maksudnya, wujud barangnya kan ini juga. Ya tak apalah, beda-beda sedikit gitu kan. Nah, jadi mungkin direspon kita saja, jangan anggap serius, sehingga kita tidak down gitu. Kritik ya ibarat anak panah yang sakit datangnya, tapi malam hari ketika kita merenung, oh ternyata benar loh yang disampaikannya gitu. Jadi pertama jangan terlalu reaktif ya, bereaksi cepat, tersinggung, marah, sedih, sakit hati, jangan. Apalagi kalau hanya masalah aksen ya. Aksen itu kekayaan budaya kita. Jadi jangan sampai nanti Nirmala orang Padang ngajar di Sumatera Selatan lalu harus menjadi orang Sulawesi Selatan juga, nggak harus. Cukup jadi orang Indonesia. Lihat itu para teman-teman kita dari Jawa, kemana mereka pergi, mereka ngomong sama kita dengan logat Jawa, apa kabar Pak Dion? Baik-baik saja itu. Kita fine-fine saja, itu Indonesia. Nah, itu Indonesia. Jadi jangan terlalu serius kalau masalahnya aksen. Ya, aksen. Kalau masalahnya masalah aksen saja. Cuman kalau kita tahu bahwa itu sering menjadi masalah dalam lingkungan kita, maka ingat tadi pesan John Dewey adalah belajar. Saya pernah dikritik peta.
gitu ya. Berarti Bu Nirmala catat di bukunya dengan tangan, lunakkan huruf E ketika menyebut peta. Gitu ya. Jadi kalau begitu, kalau ke sekolah naik motor, ya sudah. Sesekali bismillah, sesekali astagfirullah. Berikut lagi adalah peta, 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 peta gitu ya. Dilatih lidahnya agar petanya tidak kenceng lagi. Agar nanti ketika Bu Nirmala nggak dikomplain lagi sama siswanya ya. Oke, Ibu Nirmala, apa yang ada di lingkungan itu netral. Positif negatif itu ada pada cara penerimaan kita ya. Kritikan sekalipun kita bisa enjoy kalau kita menerimanya dengan lapang dada. Jadi kalau begitu, kritikan ibarat minum jamu. Diminum pahit, besok pagi badan segar. Ya, jangan terlalu serius menanggapi kritikan. Tetap saja belajar. Tapi ingat, pengalaman harus tetap direfleksi. Demikian. Silakan Azim, masih ada waktu Azim? Terima kasih Pak Dion. Ya. Sampai jam 20.45. Sampai jam 24? Serius nih? 20.45 Pak. Oke, ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya silakan kepada Bapak Ingot Purba, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak sebelumnya atas penyampaiannya. Mau bertanya, apa sih kiat-kiat menjadi public speaking pemula? Terima kasih. Oke. Cuman Pak Igot nggak diperlihatkan mukanya gitu ya. Pak Igot posisi di mana? Di Pekanbaru Pak tepatnya. Maaf saya nggak bisa buka kameranya karena posisi ini lagi di luar. Oh iya. Nggak apa-apa Igot. Nggak apa-apa. Oke. Ini bagaimana trik menjadi public speaker sukses tapi bagi pemula gitu ya, pemula. Oke, benar. Pak Igot Purba, tapi dari suaranya masih muda ya. Igot ya. Igot. Iya, Pak. Jadi begini. Sebenarnya kita pemula atau veteran ya itu ya. Itu sebenarnya sangat relatif gitu ya. Oke. Walaupun Pak Dion sudah 45 sekarang, Igot mungkin masih 20-an, bukan berarti Pak Dion dewasa dalam public speaking, Igot pemula. Cuman kalau kita merasa kita baru mulai sadar bahwa public speaking itu penting, maka yang pertama dilakukan yang dasar itu adalah 3V Pak Igot ya, 3V. Voice, verbal, visual. Nah, jadi Pak Igot, kalau akan berbicara, pastikan suaranya itu terdengar jelas. Ingat tuh, terdengar jelas. Oke, Pak, terdengar jelas. Terdengar jelas yang pertama. Yang kedua, pastikan verbal Pak Igot. Verbal ingat, pilihan kata, ya tepat. Jadi kalau ingin mengatakan ini loh pilihan katanya, susunannya. Diksi itu mencerminkan apa yang ada di kepala kita. Jadi kalau kita pemula, mulailah dengan kalimat-kalimat berlatih dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Contoh, memperkenalkan diri. Memperkenalkan diri. Anggap saja tiap pagi itu memperkenalkan diri di depan publik. Gunakan dengan 5 variasi berbeda. Ya, coba silakan saja Pak Igot latih memperkenalkan diri dengan cara berbeda 5 cara setiap hari. Jadi ngomongnya cuma paling 1 menit, tapi berbeda. Oke, Pak. Selamat pagi. Saya Igot, seorang karyawan. Hari ini saya berada di depan teman-teman semua untuk menyampaikan sebuah trik untuk sukses komunikasi. Contoh, cara pertama. 5 cara setiap pagi, Igot. 5 cara. 5 cara. Dengan kalimat yang berbeda. Lalu berikutnya yang ketiga, teknik visual. Ingat, ketika kita berhadapan dengan orang, ya, kita ibarat sedang mempertontonkan siapa kita. Jadi, kesan orang kepada kita harus dijaga. Jadi contohnya, Igot akan bertemu dengan seseorang, maka pastikan
kita dalam posisi siap. Jadi kalau akan terima tamu, pastikan sudah rapi. Kalau kita akan menemui seseorang, harus tahu siapa orang itu gitu ya. Kita akan bertamu ke sebuah kantor, kantor itu kantor siapa? Seperti apa kelaziman berpakaian di sana? Nah, visual. Jadi buat teman-teman pemula, seperti disampaikan oleh Igot tadi, pertama pastikan suara. Jadi kalau berbicara itu, dengan siapa kita berbicara? Contoh Pak Igot berbicara dengan Pak Dion. Pak Dion kan lawan bicara Igot. Pak Dion nadanya di fa. Maka Igot usahakan sedikit di bawah itu. Jangan lebih tinggi. Ya, jangan lebih tinggi. Apa kabar Igot? Kabar baik Pak Dion. Apa kabar Pak Igot? Baik Pak Dion. Wah, itu kesannya jadi kurang pas gitu ya untuk apa. Jadi pastikan kita tidak terlalu menonjolkan kita, kemudian suara pastikan kita rata-rata sama ya, nada kita dengan lawan bicara. Itu untuk pemula Igot ya. Nanti kalau untuk lanjutan silahkan kita diskusi lebih lanjut. Oke, Aze, apakah masih ada? Oke, terima kasih. Berikutnya Pak, mau nanya. Ya. Halo Pak, mau nanya. Ya. Mau nanya untuk kedepannya, kapan ya public speaking, pelatihan public speaking yang Bapak pimpin diadakan? Oke, boleh. Nanti Pak Igot dipantengin terus di situs kita ya, www.Public Speaking Institute ya. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita bertemu ya Igot ya. Salam semangat terus terima ya. Kasih, sukses selalu. Iya Pak, terima kasih. Iya. Ini semangat sekali Pak Igot ya. Mudah-mudahan suatu saat ada kesempatan bergabung. Pak Aziz, bagaimana, masih ada raise hand atau ini sepertinya di apakah ada chat ada? Sambil menunggu teman yang akan bertanya langsung. Ingin bertanya Pak Dion? Silakan, silakan. Ada suara yang bertanya. Siapakah itu, dari mana? Siapa Aziz? Coba dideteksi. Silakan Pak. Pak Zulkifli. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Izin bertanya Pak Aziz. Silakan ya. Pak. Ya, selamat malam Pak Dion. Selamat malam Pak Zul, silakan. Ya, ini ada pertanyaannya Pak Dion. Sebenarnya untuk persiapan menyampaikan, misalnya kita menyampaikan laporan, sebuah laporan dalam rapat atau menyampaikan presentasi di depan kepala sekolah misalnya Pak Dion. Itu sudah kita persiapkan secara maksimal Pak Dion. Cuman yang menjadi permasalahannya sebelum tampil, sesaat sebelum tampil, apakah 10 menit, setengah jam sebelum tampil, itu pikiran buruk itu melanda di pikiran Pak Dion. Spekulasinya berkembang gitu. Sehingga kita sangat-sangat grogi. Tapi kalau seandainya kita sudah mulai baca salam di depan, kita sampaikan, itu nggak ada masalah lagi Pak Dion. Bagaimana meminimalisir pikiran-pikiran buruk itu Pak Dion di awal sebelum kita presentasi. Terus yang kedua Pak Dion, ya. Yang kedua, kapan lagi pendaftaran kelasnya Pak Dion? Dan kita harus menghubungi siapa? Nanti kita belajarnya di mana? Terima kasih Pak Dion. Selamat malam. Ya, terima kasih Pak Zulkifli. Cikgu dari Pekanbaru ya, dari Pekanbaru. Itu kalau itu apa namanya, hiasan kepala itu kalau lagi stok banyak bisa dikirim ke Padang Pak Zul ya. Kita tunggu dengan lapang dada ya. Itu namanya apa kalau di sana Pak Zul? Tanja Pak Dion. Apa? Tanja. Tanja ya. Ya. Oh iya. Pesan agak 5 ya. Oke. Siap. Oke, benar yang disampaikan Pak Zulkifli ya. Walaupun sudah kita persiapkan dengan optimal gitu ya. Naskah sudah oke, semua sudah well arranged gitu ya. Tapi kadang-kadang muncul, ya mungkin dalam Al-Quran surat An-Nas ya, yang setan yang membisikkan yang aneh-aneh. Wah, nanti kalau mati lampu, kalau ini gimana, kalau hadir gitu ya. Nah, okay. Pertama kalau dari segi pendekatan spiritual, Pak Zul, maka kita
sebelum akan berbicara kita berdoa. Itu yang pertama. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu dari pendekatan spiritual. Yang kedua, itu wajar, ya wajar. Ingat, orang yang tidak khawatir ya akan gagal, justru mereka lah calon gagal itu sendiri. Jadi kalau Pak Zul santai aja gitu ya, santai aja, biasa, maka udah biasa. Hati-hati itu. Kalau sempat itu ada di pikiran kita ketika memulai sebuah pembicaraan, hati-hati. Itu setan yang sebenarnya membuat kita menjadi jumawa. Tapi kalau kita khawatir, aduh nanti kalau saya kurang ini gimana ya? Nah, kalau kita ingin cepat deal with nervous gitu ya, tekniknya ada. Bernafas dengan hidung, Pak Zul. Ya, bernafas dengan hidung. Jadi kalau kita jangan begitu, bernafasnya dengan hidung, mulutnya ditutup. Ada bisikan, pergi kamu, astagfirullah. Ada bisikan lagi, enyah kamu, jahat gitu ya. Nah, keluarkan senjatanya itu kan. Nah, jadi tetap cooling down. Bernafas itu dengan hidung. Selama kita menunggu detik-detik yang, contohnya kan pembawa acara. Hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan perwakilan guru berprestasi dari Provinsi Riau, Bapak Zulkifli SPDGR. Wah, itu kan makin dekat pembawa acara manggil nama kita kan jantungnya tak gitu ya. Ya, betul, Pak. Nah, selama itu pertama, jangan banyak bergerak. Itu yang pertama. Semakin banyak bergerak, jantung terstimulus bekerja lebih cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, bergerak halus. Jadi kalau ujung tangan itu gini, gini, bergerak halus. Jangan bersedekap. Nggak boleh bersedekap, ya. Nggak boleh bersedekap. Itu membuat kita menjadi gemetar, tremor nanti. Tapi bergerak halus. Pegang kertas dan bernafas yang teknik diafragma tadi. Ya Allah, semoga ini lancar. Ini hanya pikiran saya saja. Insya Allah sesuai dengan Allah. Bismillah, Allahu Akbar, merdeka. Nah, gitu. Jadi deal dengan berdamai dengan diri sendiri itu memang kadang-kadang tantangannya luar biasa, Pak Zul. Tapi saya yakin kalau Pak Zul coba bisa seperti itu akan membantu banyak sedikitnya. Yakin. Oke, Pak Zul. Terima kasih, Pak Dion. Siap. Silakan Pak Aziz. Ini kayaknya masih banyak ini. Ada 2 raise hand, ada di chat juga. Silakan. Menjawab pertanyaan Pak Dion. Ya. Mungkin pertanyaan kedua dari Pak Zulkifli bahwasanya kapan buka pendaftaran dan di mana gitu. Ya, silakan Pak Aziz yang jelaskan. Menghubungi kita di 0823 85909197. Silakan nanti langsung saja ke Instagram kita dan juga ke website kita www.publicspeakingpadang.com. Jadi setiap bulan kita membuka kelas, ada kelas reguler, kelas public speaking untuk presentasi, dan juga kelas public speaking untuk Master of Ceremony. Dan juga untuk Bapak, Ibu semuanya yang ada anak-anaknya yang belajar public speaking, silakan hubungi kami juga. Oke, selanjutnya untuk Pak Harnoldi, silakan. Baik, selamat malam. Baik, selamat malam. Ya, terima kasih Aziz. Yang terhormat Pak Dr. Noprion ya sebagai narasumber. Kemudian Bapak dan Ibu, kawan-kawan dari public speaking yang baik hati, yang malam hari ini kita mendapatkan arahan dari Pak Merion ya untuk menerima materi public speaking. Pada kesempatan ini saya kenalkan diri dulu Pak. Saya Harnoldi, Camat Bungus Teluk Kabung. Saya mengikuti kelas public speaking ini sejak tahun 2015. Sudah 7 tahun secara berkeilmuan. Dan public speaking sendiri merupakan satu hal yang sangat kami butuhkan ketika kami sebagai seorang camat ya berhadapan di masyarakat nih. Dan hal ini mendorong kami ya, karena dari mengikuti kelas speaking kami
mendapatkan istilah-istilah baru, kemudian juga mendapatkan ide-ide baru, gagasan baru yang cukup membantu kami ketika kami berkomunikasi dengan masyarakat. Tertarik sekali Pak apa yang Bapak sampaikan. Yang kami rasakan ketika kami berpidato atau memberi sambutan di masyarakat, yang pertama yang menjadi persoalan itu adalah masalah kurang percaya diri gitu Pak. Kenapa saya bilang kurang percaya diri? Pertama, ketika kami menyapa audien, undangan yang diberikan oleh masyarakat itu tidak tahu kita Pak siapa yang hadir gitu. Jadi kami kesulitan di dalam menyapa audien gitu Pak, siapa yang harus kami sapa. Karena kalau audien kalau tidak disapa rasanya kurang timbul rasa kedekatan antara kita sebagai pembicara dengan warga. Itu yang kedua, sering juga terjadi tremor gitu Pak, gemetaran gitu Pak. Ketika walaupun jadi camat kadang sering juga gemetaran gitu Pak. Ketika kami memegang mic gitu Pak. Mic yang kami sandang ya, tidak pakai stand mic. Ini terjadi gemetaran juga kadang-kadang Pak. Ini kadang-kadang bagaimana menghilangkan tangan yang gemetar ini gimana tuh Pak. Supaya istilahnya jangan kelihatan gemetar kita di hadapannya. Bagaimana triknya? Walaupun saya udah biasa seperti itu Pak. Kadang-kadang timbul juga nervous di dalam itu. Itu yang ketiga Pak, ketika berbicara kadang-kadang kita kehilangan ide gagasan gitu Pak. Iya. Kami kesulitan di dalam menimbulkan ide gagasan kadang hilang. Kadang-kadang satu topik umpama kita masukkan stunting, kita kesulitan mengkaitkan dengan berita-berita lain sehingga menarik untuk diikuti oleh audien Pak. Ini yang ini. Itu yang keempat Pak, persoalan kadang-kadang kita karena terbatas waktu, kita didesak, Pak Camat bicaranya 5 menit saja. Nah ini kadang-kadang di hadapan gubernur, wali kota, ditodong 5 menit, apa yang mesti disampaikan gitu Pak. Sangat susah untuk meringkas ini kesulitan sekali kami di dalam meringkas, dibatasi waktu hanya 5 menit. 82 menit saja Pak. Waduh, sekarang bagaimana lagi ini, apa topik yang disampaikan. Itu beberapa hal Pak yang ingin kami sampaikan. Banyak-banyak terima kasih Pak. Mohon arahan lebih lanjut. Semoga kita dapat berbicara lebih baik di publik. Terima kasih Pak. Ya, ini Aze ya, kita menyampaikan ucapan selamat nih Bapak Harnol ya, yang tadi pada waktu peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, beliau dinobatkan sebagai camat berprestasi di Kota Padang ya. Selamat nih, tepuk tangan bersama ya. Ya, ini kalau kita ke Bungus, jadi teman-teman nanti yang mau ke Bungus Teluk Kabung, itu ya, siapa? Kali-kali teman saya. Nah, jadi buat peserta public speaking ya, yang ada ke Bungus, mau ke pulau, mau mencari gulai kepala ikan, nah jangan lupa mampir di kantor camatnya. Lapor dulu sama Pak Arnold ya. Oke, selamat Pak Arnold, dinobatkan sebagai camat berprestasi Kota Padang tahun 2022 ya, luar biasa. Kami turut bangga ya. Oke, baik. Ada 4 pertanyaan, tapi beberapa tadi sempat kita bahas cara menghilangkan tremor. Kalau kita pegang mic gitu ya, atau pelantang suara, Bapak Ibu, jangan dipegang bersedekap. Jangan dengan apa ya? Kalau saya nggak punya ini sebentar. Contoh ini spidol ini adalah mikrofon. Jadi pegangnya itu cukup. Ini tangan kita, taruh mikrofonnya, oke. Lalu tangan ini jatuh dengan lembut. Jatuh dengan lembut seperti itu. Jadi yang memegang itu cuma 2 saja ini. Jepit di sini. Ibu jari dan telunjuk. Yang 3, yang jari 3 itu dia jatuh lembut. Jadi kalau kita merasakan getaran, maka 3 jari ini kita gerakkan perlahan. Kita gerakkan perlahan. Ya. Kalau udah rasanya agak gimana, pindahkan mikrofonnya secara perlahan dengan teknik memegang yang sama. Jadi jangan bersedekap memegang dengan kuat. Kalau semakin kuat kita tremor, maka akan terlihat gerakannya. Nah itu caranya ya. Pegang, letakkan, lalu dijatuhkan 3 jari lagi dengan lembut. Seperti itu yang tremor. Kemudian bagaimana kita make it simple ya, make it simple. Bagaimana kita berbicara itu yang simple. Kadang kasusnya tadi karena sambutannya banyak, lalu tiba-tiba panitia menyampaikan kepada kita, tolong Pak, sambutannya cukup 5 menit gitu.
Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu, ada satu rumus yang barangkali dalam tanda petik ya kita pahami bersama. Berbicara di depan publik itu seperti roknya perempuan. Rok wanita ya. Nah, jadi kalau rok perempuan itu sebenarnya makin pendek, makin menarik sebenarnya. Jadi seperti itu. Jadi memang sebenarnya sebuah sambutan yang ideal itu kurang dari 10 menit. Kurang dari 10 menit. Kenapa? Karena kalau kita mendengar sesuatu yang panjang, itu khawatirnya banyak mubazir gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, termasuk tokoh masyarakat, yang sering tampil di depan publik, usahakan sambutannya maksimal 10 menit saja. Kenapa? Ketika Bapak Ibu berbicara 10 menit, maka daya serap audiensnya itu optimal. Makanya kami guru, pendidik ya, dosen atau guru, itu kalau sudah ceramah 10 menit, itu nggak boleh lanjut ke menit ke-11. Kenapa? Karena efektivitasnya kurang. Jadi mubazir kami ceramah menit ke-11, ke-12, 13, harus ada penyela. Apa itu penyelanya? Latihan, ajak anak, lakukan sesuatu yang berbeda. Udah cair lagi suasana, lanjut lagi dengan berikutnya. Jadi ceramah efektif itu maksimal 10 menit. Apalagi kalau sekarang kita di sekolah kan, ini berbasis kasus, berbasis project, artinya kita ngomong materi itu semakin sedikit. Jatah guru cuma 20-25% dari alokasi waktu pembelajaran. Jadi 10 menit. Lalu apa yang harus disampaikan? Nah, ingat Pak, struktur dari presentasi sambutan itu pertama salam, sapa, penghormatan, kemudian puji syukur, isi, udah. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera, salam sapa. Kemudian penghormatan, yang terhormat, siapa, serta Bapak dan Ibu, para tamu dan undangan, tokoh masyarakat, dan hadirin yang hadir dalam acara ini. Selesai. Jadi karena waktu kita singkat, jadi kita bikin kelompoknya saja. Pada kesempatan ini, kita bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada Nabi Muhammad. Semoga acara yang kita lakukan ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Selesai. Bapak dan Ibu, atas nama camat, atas nama bupati, pada waktu yang terbatas ini menyampaikan penghargaan kepada siapa, lalu menyampaikan ucapan terima kasih kepada siapa, lalu apa harapan. Selesai Pak. 5 menit selesai Pak. Selesai. Selama ini kan kita kan banyak bunga-bunganya ya, banyak buih-buihnya gitu ya. Nah sekarang sebagai pembicara publik, kita harus punya plan A, plan B, plan A, plan B. Kalau ngomong ideal 10 menit, bagaimana kita bisa berbicara yang 10 menit ini dalam waktu 5 menit? Maka kita berlatih saja. Oke. Demikian tuh Pak Harnol Azeh. Kalau masih ada, ini kayaknya Bu Sulastri masih angkat tangan. Ini kasihannya tangan dari tadi. Iya, benar Bapak. Ada yang tertinggal tadi. Ya, silakan Ibu. Ya, mohon izin Pak Azeh ya, Pak Dion. Tadi ada yang tertinggal bagi saya, maaf, lagi kurang sehat Pak. Ya. Waktu kelas public speaking mungkin saya masuknya udah di tengah ya Pak ya. Jadi ketika mengatur nafas, ketika kita mau presentasi atau menyampaikan sesuatu atau memberikan kata sambutan, itu sering gimana ya Pak? Nafasnya itu panjang terus udah apa lagi ya? Nggak terstruktur gitu. Nah, nafas tidak terstruktur. Terus yang kedua, sering ketika mau menyampaikan sesuatu itu ingin semua ditumpahkan gitu Pak. Sehingga yang rasanya yang di ujung yang akan kita sampaikan itu tersampaikan di awal jadinya, padahal masih ada rentetan yang akan kita sampaikan Pak. Sering itu saya alami. Mohon triknya Pak. Terima kasih Pak Dion. Ya, terima kasih Ibu Sulastri. Jadi kalau terkait yang masalah Ibu sampaikan maju mundur, lalu bingung mau balik kemana gitu ya. Nah, kalau kita lihat tipikal kita berbicara itu kan ada 3. Speak from the note, speak from memory, speak from manuscript, text. Nah, yang aman itu barangkali buat kita ya, yang katakan pendidik lah, speak from the note. Jadi kita berbicara dari catatan. Catatan itu bisa kertas kecil yang kita tulis clue-cluenya. 1 pembukaan, 2
pengantar, 3 isi. Isi itu apa? Data, mungkin analisis teori. Jadi itu pemandu kita. Bisa juga note itu berupa slide presentation kita, PPT kita. Jadi kita harus mampu menguasai area space dari pembicaraan kita. Jangan sampai seperti kejadian tadi itu. Apa yang harusnya ada di penutup, kebaca. Akhirnya berulang. Nah, yang aman itu speak from the note. Jadi, Ibu Sulastri, kita harus berlatih berbicara runtut. Kita harus ingat ini. Jangan terlalu semangat, semuanya ditumpahkan semua. Ditahan-tahan. Saring dulu. Wah, ini cepat nih. Oh, kalau ini belum nih, nanti ini contoh untuk yang kedua ini. Ini contoh untuk yang ketiga ini ya. Jadi perlu penyesuaian. Jadi saran saya, gunakan note Ibu, catatan. Atau slide presentation. Dan ingat, slide itu one slide for 3 minutes. Malah yang lebih ekstrim, one slide for 10 minutes. Jadi kalau Ibu ceramah 10 menit, berarti slide-nya cuma 4 lembar saja, atau 5 lembar saja. Karena kenapa? Slide presentation itu adalah PowerPoint. Jadi itulah yang akan, jadi uraian itu ada di kepala kita. Poinnya ada di slide. Jangan kebalik. Uraiannya ada di slide. Akhirnya kita membaca slide. Maka kita melakukan kesalahan presentasi namanya talk to the slide. Ngomongnya lihat ke slide. Karena yang ada yang di kepala itu ditumpahkan ke slide. Itu bahaya. Ya. Speak from the note aja Ibu ya. Mudah-mudahan membantu. Ya, ngatur nafas tadi Pak Dion. Oke, nafas. Bernafas. Jadi begini sebenarnya. Ada kebiasaan ya Bu ya, ada habit kebiasaan kita bernafas dengan mulut gitu ya. Kita nyaman saja. Ada yang nyaman bernafas dengan hidung. It's okay, tidak ada masalah. Tapi barangkali agar kita tidak terlihat terengah-engah, maka memang sebaiknya kita bernafas dengan hidung. Kita bicara, saat kita menutup mulut, hidung langsung bekerja menarik nafas. Nah, kemudian agar tidak terengah-engah, pastikan wakaf wal ibtida'nya pas. Kapan berhenti, kapan mulai lagi. Contoh, kita udah tahu kalau nafas kita itu nggak panjang, maka jangan memenggal kalimat panjang. Contoh, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Ada orang satu nafas saja. Kalau kita kurang panjang, kita potong 2. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di yangnya kita penggal sedikit. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tidak ada masalah. Daripada kita maksa satu nafas tapi tercekik di ujungnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Nah, tercekik kan? Sama kayak kita baca salam, Bu. Salam itu bisa satu nafas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu nafas. Bagaimana kalau 2 nafas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa 3 nafas kalau nafas kita pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nyaman yang mana? Tapi kalau untuk kepentingan public speaking, saya menyarankan 2 atau 3. Kenapa? Kalau 3, berarti kita bisa, seperti yang saya sering bilang, kita menyapu, melihat audiens pertama kali. Sisi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua yang hadir itu kita pindai dengan pandangan kita. Makanya salamnya boleh potong 3. Atau potong 2. Potong 1 boleh juga, kalau nafasnya panjang. Oke. Bernafas dengan hidung. Kemudian hati-hati, Bu. Jangan terlalu atraktif. Banyak gerak. Karena gerak itu nanti akan membuat jantung lebih bekerja. Kalau jantungnya bekerja cepat, otomatis nafasnya juga akan jadi cepat gitu. Jadi usahakan kalau gerakannya pas-pas saja. Kapan nunjuk, kapan berpindah, itu semuanya disusun dengan baik gitu. Gitu Bu Lastri ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Dion. Iya, oke. Gimana Azeh? Ini hadirin kita masih bertahan seperti ya? Alhamdulillah Pak. Kalau masih ada satu lagi barangkali boleh lah ya kita kasih bonus ya. Lanjut ke kolom chat Bapak. Iya, silakan. Dari Bapak Dasril Pak.
Iya, silakan. Untuk Bapak Dion, mana yang bagus membaca nyaring atau membaca intensif yang dapat menstimulus otak ketika membaca? Oke, Pak Dasril ya. Selamat malam Pak Dasril. Ini Pak Dasril ini adalah sekarang kepala sekolah ya. Dulunya beliau adalah guru berprestasi nasional gitu ya. Dan beliau pernah menjadi guru di Arab Saudi atau di mana gitu ya, guru sekolah internasional, luar biasa. Beliau termasuk guru yang produktif ya. Jadi Pak Dasril, pertanyaannya tadi sebentar Azeh, membaca intensif dengan apa tadi Azeh? Membaca nyaring. Oke, mana yang bagus membaca nyaring atau membaca intensif yang dapat menstimulus otak ketika membaca? Jadi membaca nyaring yang kita maksud tadi adalah membaca yang terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi membaca yang terdengar oleh telinga sendiri itu adalah membaca intensif. Jadi jangan dipisah. Jadi bukan dikotomi ya. Jadi salah satu cara kita membaca intensif adalah dengan memperdengarkan suara ketika membaca. Jadi kalau begitu, ketika kita menerapkan membaca intensif, otomatis membaca bermakna yang kita maksud tadi itu sudah termaktub di situ. Jadi begitu Pak Dasril ya. Jadi ada banyak teknik membaca ya. Ada membaca efektif, membaca intensif, dan lain sebagainya. Tapi untuk konteks kita menstimulus otak terkait dengan cabaritus, maka membaca istilahnya sini adalah membaca bermakna. Apa itu membaca bermakna? Membaca yang terdengar dengan jelas oleh telinga kita sendiri. Demikian, Azeh dan Pak Dasril. Oke, terima kasih Pak Dion telah menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya. Oke, terima kasih juga Pak Dasril telah memberikan pertanyaan untuk kita semua. Dengan berakhirnya jawaban tadi dari pertanyaan dari Pak Dasril, demikianlah acara kita pada malam hari ini.